Sumpah gue kalau ngeliat anak sekarang nih, betul. rasanya tuh kesal. Anjing bangau. Anjing banget. Sumpah anjing bangau, tau gak lo? Dan satu hal, Gua ajarin lah gitu. ketika lo memang udah mabuk, lo udah gak kuat, lo pengen muntah, gak usah lo tahan. Itu gue bakalan lebih respect kayak begitu. Karena kenapa? Lu gak usah agak sok jago. Iya, lu bakalan kuat lagi puter lagi. Enggak deh. Men, ujung-ujungnya lu besok sakit, lu masuk rumah sakit, yang kasihan orang tua lo. Itu, dan yang ngerasain sakitnya tuh lu sendiri. Iya, gitu. Itu teman gue. Jadi gue punya apa sih? Siapa tahu diketampar dengan gue ngomong. Iya sih benar. Maksud gue tuh orang yang paling nggak suka ketika gue minum itu gue selalu minum dong. Gue nggak suka. Itu gue nggak suka. Jadi ketika gue pengen minum, gue minum. Ketika lo nawarin terus gitu, gue malah anjing, lu orang apa sih gitu, maunya apa sih gitu kan. Nah, tongkrongan gue yang di sana gitu, kalau kita misalkan kita datang ke tempat ya ibarat kata minibar lah ya, kata halusnya minibar, itu wajib mabuk. Setiap minggu 4 kali kita mabuk gitu, kita minum, itu wajib mabuk. Yang nggak muntah aja terakhir itu udah ada kastanya tuh. Udah ada kastanya tuh. Oh iya. Ada momen di mana salah satu teman gue nggak pernah nongkrong di situ. Oh, itu high class ya. Kita kaum lemah. Verified. Ekonomi kita, Instagram kita aja bukan verified. Begini nih. Begitu tuh. Lu kan detak jantung. Beda gitu. Nah, di mana tongkrongan ini mempunyai bukan gue ngerasa senang juga sih, gue dapat peringkat ketiga. Ketika tongkrongan gue yang mungkin beberapa orang lah ya itu minum, sampai teman gue satu momen di mana gue datang ke klub itu, temen gue mabuk, itu udah rendah banget. Itu udah rendah banget. Itu udah sampai mentoknya tuh. Mentok banget. Okay. Nah itu gue udah kelar, temen gue udah minumannya minuman kayak begini ya. Pak, ini masih murah pak. Minuman murah. 1 botol 1 juta. Maaf. Itu buat susu kali. Itu buat susu anak pempes. Iya, jangan deh kalau udah nikah mah jangan deh, jangan. Mendingan anak sama bini udah. Iya, jangan. Benar. Emang nih minuman ini nggak begitu mahal, ya sedang lah kalau menurut gue mah, kalau masih standar lah ya. Iya, standar, masih 202,5 dengan rasa yang kayak begini, dengan yang takaran alkoholnya juga oke menurut gue. Ya, ini udah termasuk internasional sih untuk masalah takaran 40%. Soalnya kan gue pernah kerja di salah satu bar ya, di bartender lah bisa dibilang. Itu paling kan bartender ya. Ya, gue dulu sempat kerja di bartender. Itu minuman paling rendah itu alkoholnya setahu gue sekitaran 20 ke atas. Tapi ini 40% setara dengan vodka dan tequila. Itu udah. Oh iya benar. Itu udah ini banget tuh. Udah ini banget ya. Lu sebotol berdua atau bertiga tuh udah enjoy banget. Enjoy banget. Cuman memang lu kalau minum kayak begini-gini ya pantasnya itu di rumah. Lu kalau mau nongkrongnya di pinggir jalan minumnya Amer. Yes. Karena gue juga peminum anggur merah gitu. Peminum ya, baik lagi peminum, bukan pemabuk. Gitu. Iyalah, kalau kayak gini-gini lo minuman di pinggir jalan ya nggak enak aja dilihatnya, nggak etis gitu. Karena bentuknya juga minuman lo begini, botolannya modelannya, tapi lo nongkrongnya di pinggir jalan gitu, kurang kayak kurang. Iya, kurang ya. Lalu kurang nyet. Kurang tuh yang ini loh, yang setan jalan. Apa tuh? Kuyang. Kurang. Bukan suka. Betul. Kurang. Iya. Iya, pergantian price lah ya, harga itu kayak berasa banget gak sih kayak dulu zaman lu minum markupnya. Ya, inflasinya tuh kayak zaman minum anggur merah 9.000. Oh iya tuh. Sekarang tiba-tiba harga 55.000. Itu zaman lo kapan tuh Cal minum anggur merah 9.000? Itu gue SMP gue. SMP. Kelas? Ya, SMP. Kelas 3. Kelas 1 kelas 2 lah. Kelas 1 kelas 2. Kelas 1 kelas 2. Itu SMP 9.000. Sekarang harganya udah 55.000. Karena lu berapa sih, Cal? Dibahas umur lagi. Umur gue 26, cuy. 26. Oh berarti setahun doang lah. Ya, kan. Berarti kalau lo SMP kelas 1 kelas 2 ya berarti gue SMP juga. Iya, lu SMP di bawah gue setahun lah gitu. Gua kelas 2 lu kelas 1 gitu. Jadi menikmatinya masih sama. Sama banget. Karena beda sama anak 2000-an. Kalau anak 2000-an sekarang tuh udah nongkrong ya duit mah keluar aja tapi enggak tahu kerjanya apa.
Iya benar. Oh, dapat dari ini pemerintah. Pemerintah coy. BPJS. Bukan. BPJS. Goblok. Kok sensitif. Awas bahaya. Woi, sumpah gue kalau ngeliat anak sekarang nih, rasanya tuh kesel. Anjing bangau. Anjing banget. Sumpah anjing bangau tau gak lu? Mangkak lu tau gak? Berkata nih, lu udah digedein nih. Lu dapat kartu apa sih itu namanya KJP? KJP itu Pak. Kartu Jakarta apa? Pintar. Kartu Jakarta Pintar. Maaf. Kan guyonan. Wajar lo kita bercanda mah. Santai. Iya, gue kalau ngeliat anak-anak zaman sekarang nih pakai apa? KJP. Sumpah. Karena udah ngerasa hidupnya enak, men. Iya, beda banget nih, sama KJP dulu. turun nih. Udah kayak gajian. Belanja. Udah kayak gajian. Sedangkan kita yang kerja nih. Aduh. Gajiannya sebulan sekali, misalkan taruhlah UMR ya. 4,4. Ya Allah, itu udah hari besok udah libur tuh dikit. Aduh. Jadi gajian sekarang, besok udah mikirin lagi Mikir lagi. Hidup. Besok makan apa? Nah, besok gue mau belanja tapi nggak bisa. Itu yang gue lihat nggak ada di anak sekarang. Nggak ada Pak. Beda banget Pak. Asli. Gue dulu zaman gue sekolah ya, itu kan kita sekolah walaupun sampai kita lulus tuh nggak ada KJP kan? Nggak ada. Itu kita nyisihin duit. Ibarat kata gue paling banyak itu jajan gue SMA 10.000. Iya. 10.000 itu SMA ya? Itu gue SMA. Itu 10.000, gue ongkos 1.000, sisanya 9.000, makan segala macam. Ya PP 2.000 lah ya. Jadi 8.000. Itu gue ya kalau misalkan gue lagi pengen sesuatu, gue nyisihin 1.000 sehari. Oke. Beda sama anak sekarang. Kalau anak sekarang tuh pengen apa ya udah KJP keluar tanggal berapa itu anak 2.000 keluarin 600.000 tapi gayanya parlentenya sumpah demi apapun. Jadi kayaknya tuh ini bukan gimana ya. Kita bukan ngejelekin anak 2.000 juga, enggak. Maksud kita sharing aja. Kalau memang lo bisa mempergunakan itu dengan baik ya alhamdulillah, syukur. Artinya lo apa yang dikeluarkan sama pemerintah buat lo bermanfaat. Iya, buat masyarakat tuh bermanfaat. Tapi kalau keluarnya buat kepentingan lo keluarnya buat kepentingan lo pribadi, ya lo cepet-cepet deh meninggal. Meninggal. Cepet-cepet deh lo rasain hidup yang benar. Beneran. Kalau di compare nih ya, kita compare untuk anak kelahiran 2000 ke atas dibandingkan anak 90 ke atas. Jauh banget, Pak. Jauh, Pak. Dari gaya hidup, cara tongkrongan, parlente-parlentenya kita. Parlentenya kita dulu punya duit berapa, itu udah sombong banget nih. Sekarang mah udah punya duit 100.000, 200.000 mah cuek aja. Cuek banget, kayak ya lah gue punya 2.000, hitungannya gitu kan. Jadi kalau misalkan lo malah menyalahgunakan dari fasilitas negara tersebut, ini gue bicara keseluruhan. Kadang memang ya pasti ada aja lah. Ada yang mempergunakannya buat misalkan buat jalan-jalan foya-foya, ya kan? Kita nggak tahu. Ini gue bukan suzon, cuman kebanyakan kan kasusnya kayak begitu. Bicara umumnya. Ya sebenarnya sih nggak ada larangan juga. Ada larangan nggak sih? Nggak ada. Maksudnya dari pemerintahnya. Kalau untuk masalah KJP ya, itu kan kalau nggak ketahuan ya dilarang lah ya. Ya, pasal menyalahgunakan KJP nggak ada. Nggak ada kan? Karena kita kan pemerintah juga nggak memantau kegiatan kita untuk menggunakan fasilitas itu sebenarnya. Sebenarnya banyak kayak yang bisa lu nih tuker pakai KJP lah segala macam, reimburse lah ibaratnya. Gestun bahasanya gestun. Soalnya gini, adik gue itu udah kena di mana fasenya dia mendapatkan KJP. Udah dapat adik gue. Terus? Adik gue kelahiran tahun 99. Ya kan, ya setahun lah ya 2000-an gitu kan. Itu udah dapat, tapi ketika dia dapat KJP waktu zaman dia sekolah, sekarang udah lulus, itu dia bisa beli apa aja yang dia pengen. Contoh misalkan dia pengen beli sepatu. Itu menggunakan hasil KJP. Itu sebenarnya salah juga sih ya. Ya ibarat kata ya mungkin kalau sepatu dia, masih oke, alat-alat sekolah. Alat sekolah, tapi sepatunya fashion, Pak. Oh, bukan. sorry gue nggak tahu kalau sepatunya fashion berarti. Sepatunya fashion. Gitu. Kalau misalkan sepatu sekolah kan formalnya hitam. Tapi kalau dipakai sepatu fashion ke sekolah kan juga ditangkap sama guru BP. Iya benar. Iya kan? Guru BP banyak itu sepatu saya juga. Jadi kalau Anda yang masih pada sekolah, pakailah sepatu NB.
Bukan Neo Balance ya? Ya? Bukan Neo Balance, Bukan, Neo iya. Basket. Iya. Jadi adik gue itu menggunakan fasilitas KJP itu kan negara kan ya? Iya. Bisa dibilang itu negara gitu, dan negara itu menyediakan KJP itu untuk kepentingan sekolah sebenarnya ya kan. Tapi mereka menyalahgunakan untuk fasilitas yang mereka inginkan. Sepatu kayak beli. Sepatu. Sebenarnya kan kalau sepatu masih boleh kan? Boleh, cuman kan beda genre. Oh, sepatunya maksudnya sepatu apa nih? Sepatu sekolah masih wajar. Tapi kalau udah sepatu fashion kayak high heels, itu Ya kan ampun. high heels termasuk sepatu kan? Itu kan udah beda cerita gitu loh. Oh, kayaknya di sekolah adik lu dibolehin pakai high heels. Waduh, cabang baru. Lagi anak-anak zaman sekarang kan juga kalau lu udah kalau merhatiin anak-anak SMA zaman sekarang nih, di bawah tas isinya bukan buku tulis, men. Make up, cuy. Retouch jadi kan. Gitu Nauzubillah min dzalik nih. Ih, ya Allah, itu zaman gue sekolah nggak ada nih. Ya sekedar mungkin bedak iyalah ya, kalau bedak masih wajar lah. Bedak doang, bedak itu Bedak ya itu sweetsal. Bedak bayi, bener. Itu masih wajar. Kalau udah lipstick, lip gloss, apa namanya tuh, shadow yang merah-merah di pipi. Oh, nggak ngerti. Itu udah, iya gue juga. Blush on. Iya. Itu udah dibawa cuy. Nah ya jadi tuh kebanyakan anak-anak yang mungkin ya, kalau menurut persepsi gue tuh mereka fashion atau bergaya dengan kemampuan yang mungkin bisa dibilang dipaksakan, memaksakan sesuatu fashion. Kalau kita kan lu mau fashion kayak gimana pun tidak memaksakan, ada ya dipakai. Kalau nggak ada ya wes gitu. Tapi ini habis Cal. Oh iya. Ini kayaknya butuh dorongan juga. Apa tuh? Gorengan kali bisa dorongan masuk. Wih di mantul ya. Tahu steak pie. Steak pie apa tuh? Udah nggak ada namanya steak pie. Ada namanya Trilogi. Jadi ini belinya di Trilogi cuy. Ini namanya tahu. Habis ya. Punya gua habis. Sugar boy. Raja Wali lu pada tahu ke orang? Raja Wali. Ih. Itu zaman gua kapan tuh SMP. SMP gue SMP gue kenal 2008 2007. Oh iya benar. 2007 gue kelas 1 SMP. Iya berarti 2007. 2006 gue. 2009 gue lulus SMP. Itu zaman Raja Wali masih berapa ya harganya? Goceng apa yang salah? Aduh itu Raja Wali paling murah sih Pak. Paling murah. Raja Wali temennya Ciu. Iya benar. Itu udah harga yang bisa dibilang anak sekolah pun bisa beli. Yes. Gitu. Kalau untuk abang-abangan ya sekiranya Mansion tuh pada zamannya waktu itu kalau untuk masalah orang yang punya duit ya itu sekira harga 50.000. Wow, jadi lumayan dulu. Itu udah mahal banget gitu. Ciu leci. Itu ajib sumpah. Gue pokoknya kalau ciu leci kayak rasa-rasa leci, lemon, kayak gitu-gitu tuh seger tuh maksud gue Jal. Jadi kayak lu berbanding rasanya tuh. Tahu kan lo jadi kayak alkohol ketemu sama rasa sepat. Jadi itu berbanding. Cinta lo dulu ya. Laper guys. Ngomong lu. Nah itu untuk minuman yang mungkin bisa dibilang nggak terlalu high lah ya. Jujur gue cium mana gue. Tuh gue pernah minum sama dia dari pas kita itu pas lagi banjir lo bayangin. Banjir nih tahun banjir tahun berapa ya? 2007 paling gede. 7 paling gede. 2002 dong paling gede. 2012 yang naik turun. Yes. Itu yang 8 kali. Nah, gua masih tinggal di Cilitan. Yang zaman kita ngetrek. Iya kan? Apa namanya? Wisata air. Jadi kita nih Cal. Ini sedikit cerita nih. Itu ada gua enggak sih? Gua enggak, lo belum berbaur ke situ. Oh, belum baru ke situ. Oke. Air cerita udah naik nih banjir nih. Wah, udah nyampe Binawan. Ngecek lah nih kita orang nih. Ngecek orang nggak tahu. Ngecek itu lo kayak gini lo bodos nih. Kita korban banjir. Bodos. Terus sama lo pernah ngelakuin juga. Maaf aja kita tinggalnya di bantaran Ciliwung. Kena banjir. Jadi ada bagiannya nih Cal, ada yang bagiannya ngecek nih. Ada bagian jagain parkiran di atas flyover. Buat nontonin banjir. Iya, kan ada warga-warga yang kepo. Gue juga orang bingung, kenapa demen banget nontonin banjir. Gak ada orang yang tenggelam, gak ada ikan hiu, gak ada. Cuman pengen tahu air tingginya berapa. Sampai teman gue bilang, yuk wisata air. Yuk, jadi tarikin 2.000. Lumayan. Tuh masih nguasain lapak gitu tuh. Masih nguasain lapak. Tarikin 2.000 buat parkiran motor tuh ya. Iya.
Jadi parkiran motornya masih bagian anak-anak kita juga nih. Terus yang bagian ngecrek nih, bagian kita juga. Oh, lu posisinya di mana nih? Gue yang bagian parkiran. Lu emang tapi enggak nanti ada bagian nih. Nih ntar lu jam segini lu ngecrek. Gitu tukeran. Oh, berarti ada shift-shiftannya. Iya. Itu dari hasil kedua itu digabungin nih. Dia 1,2 dapat. Enggak pribadi ya, maksudnya enggak personal gitu. Kalau itu karena kan kita fokusnya buat nongkrongan. Jadi buat nongkrong aja udah. Itu gak ada yang mikirin tuh buat apa pribadi gue gitu ya. Nilep 1.000 pun kagak. Nah, nilep 1.000 pun tuh kagak. Itu sama siapa dulu? Sama anak-anak rame. Maksudnya anak-anak rospat atau? Oh enggak, anak lobang. Oh ya, lobang. Kalau gua dulu sama anak rospat. Kayak si Adam. Gua dulu sempat main sama Adam kan. Sama si siapa namanya? Wawan segala macam. Nah, itu gua ngumpulin duit cateringan itu ya ini sebenarnya agak sedikit nakal sih ya. Kayak kita ngumpulin duit cateringan buat paksaan, Boy. Enggak, bukan nakal dalam arti kita ngetrek itu nakal, enggak. Kita nakalnya itu lebih ke kayak sisanya buat makan, kita bagian 50-50 untuk makan, 50 lagi untuk mabok. Untuk Evan. Kalau lu masih bagi begitu, Cang. Oh, masih begitu ya? Kalau kita nih orang enggak dari penghasilan ini nih. Memang ada beberapa orang yang memang ngambil sendiri. Yang ngambil kemungkinan lah. Tapi kalau gue nih udah gue serahin nih dapat segini. Kalau gue pikir apa ya? Udahlah, mak gue juga udah enak juga. Iya sih. Gitu. Jadi kalau kita orang tuh ya udah kekumpulnya duit 1,2 juta nih. Malam ini berangkat 8 anggur merah, 8 petel. 8 petel apa? 8 plastik. Oh, lu bayangin tuh anggur merah. Ciunya berapa petel? 8 plastik berarti 8 botol dong. Oh, iya, 8 botol. Iya, karena kan kalau bahasa kita nongkrongnya petel. Yes. 8 petel. Nah, terus berciu berapa petel gitu. Itu nongkrongnya sama abang-abangan semua. Set, dari jam berapa itu? Kelar kita ngecrek jam 8. Dari jam 8:30. Itu nyampe ketemu pagi. Nyampe ada yang joprak lah segala macem di auditorium tuh. Wah, sumpah itu kan kita jadi poskonya di Binawan. Nah, itu nyampe ada yang benar-benar joprak di mana-mana nih. Muntah segala macem. Nah, ada tuh satu yang teman gue bilang. Jadi gue Ciu nih, udah love banget deh pokoknya deh. Wah, Ciu the best sih. Sama dia berdua-duaan. Sama dia berdua-duaan tuh Ciu. Lu tau gak? Itu sampai pagi Jal, berdua-duaan sama dia. Pagi. Iya. Tapi habis itu apaan? Beraknya nih selama 2 hari bau aja. Pengaruh Ciu. Sumpah itu minuman parah itu. Tapi buat lo jangan nih. Jangan sih, karena Ciu sekarang tuh dicampurin udah beda. Iya benar. Kita cerita kayak begini sharing aja. Siapa tahu lo orang yang masih pada minum, ya kan? Mungkin belum waktunya lo bisa buat perbaiki, ya nggak apa-apa. Mengurangi kadar sedikit mah nggak apa-apa. Tapi untuk masalah zaman sekarang ya, ini gua agak sedikit ngeratain. Untuk zaman sekarang kayaknya nggak ada deh anak-anak zaman sekarang Ciu. Iya nggak sih? Iya benar. Karena Ciu itu udah mungkin masalah udah jauh banget. Udah jauh banget. Ciu, kalau Intisari masih ya. Intisari ya. Gingseng tuh udah jauh. Gingseng dulu kompetitor abis itu. Ya itu udah marketingnya tuh naik-naikan. Iya benar. Jadi pada intinya untuk obrolan gue kali ini gue sekedar sharing ya. Dan gue sekedar, agak sedikit berisik ya, soalnya udah agak pusing. Ya untuk mereview, ya ini lumayan banyak juga gue berdua dari seginilah. Soalnya tadi ada temen gue di calling sama istrinya suruh pulang. Dia penasaran sama rasa ini, jadi gue buka gitu. Jadi gue nggak ngeliatin ini tuh segelnya kebuka tuh gue nggak ngeliatin. Tapi ini beneran ori cuy. Nah itu baik lagi, kalau ori itu kalian putar itu langsung nongol di sininya dan tutupnya seperti ini gitu. Ya ini kan kalau lihat juga seperti ini. Jadi pada intinya obrolan gue kali ini sama Jaun ya dia cuman kayak ngebahas masalah gue dulu sama dia kayak gimana, pengalaman gue untuk masalah minuman tongkrongan tuh kayak gimana. Gue sekedar sharing supaya kalian itu mungkin bisa memfilter ya punya. Iya mungkin. Memfilter tongkrongan kalian dan orang-orangnya tuh kayak gimana gitu. Kalau bisa balik lagi, kalau lo misalkan mabok atau apa, kontrol diri lo. Itu paling penting. Kalau bisa jangan ngerugiin lo,
ngerugiin orang lain. Minimal lo pikirin diri lo sendiri aja deh. Jangan lo harus, karena kan lo lagi mabuk nggak mungkin lo mikirin orang lain kan. Bener sih, tapi Iya kan? itu kalau menurut gue sih balik lagi ke orangnya sih, Om. Ketika ada temen gue yang bener-bener udah mabuk, ibarat kata nih gue mabuk parah nih, tapi dia itu lebih mabuk dari gue, tapi dia masih peduliin gue. Nah, ada yang kan gitu. gue bilang Ghostingnya, iya sih, mungkin dari dosis tingginya itu berbeda. iya. Oke deh, mungkin gitu aja, udah terlalu Ya. panjang banget obrolan gue sama Jaun. Obrolan gitu kan. ya begitu aja lah ya. Yes. Thank you banget buat Kalau Jaun. ada positifnya diambil, Kalau negatifnya dibuang aja. Kayaknya sih positifnya sedikit, banyak negatifnya. Cuman ya sharing aja. Maklum lah, kita lagi pada kenceng. Iya sih gak sih? Sih. Iya. Tapi kita nggak rusuh ya. Ya pokoknya gitu aja mungkin. Ya. Obrolan gue sama Jaun, thank you banget Jaun. Yo, isip Udah mau ngobrol sama Semoga gua. makin sukses ya. Amin, thank you. Semoga nanti anakku sehat ya. Amin. Lahiran ya. Jadi gue minta doa kalian buat anaknya Jaun yang kedua, Oktober insya Allah lahiran. Semoga sehat anaknya, Amin. istrinya juga sehat, Amin. dan rezeki makin lancar cuy. Amin. Thank you juga buat Jaun tersupport banget gue merasa gue diapresiasi sama Jaun Oke. untuk masalah konten gue yang pertama dan yang sekarang gitu. Oke. Oke dah, pokoknya gitu aja video gue kali ini. Thank you Jangan lupa semua. di like, comment, dan subscribe. See you next video. Peace. Thank you bro.